Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 6 akan mempresentasikan materi persediaan barang dagang yang beranggotakan saya sendiri, Indah Fitriani, NIM 23441980, dan teman saya Stiana Triflatul Faiza 23441990. Yang selanjutnya pembahasan. Yang pertama pengakuan persediaan, yang kedua penggunaan metode lain dalam penilaian persediaan, yang ketiga pengakuan. Pengertian persediaan. Persediaan merupakan salah satu aset sangat penting bagi suatu entitas, baik bagi perusahaan retail, manufaktur, jasa maupun entitas lainnya. Mendefinisikan persediaan sebagai aset yang pertama, tersedia untuk jual dalam kegiatan usaha biasa, yaitu persediaan yang tersedia untuk dijual barang-barang yang siap dipasarkan pelanggan, misalnya barang dagang. Yang kedua, dalam proses produksi untuk menjual. Hal ini merujuk pada barang-barang berada dalam tahap pengerjaan. Yang ketiga, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Hal ini salah satu elemen penting dalam kegiatan operasional perusahaan bagi sektor manufaktur maupun jasa. Yang selanjutnya, klasifikasi persediaan. Klasifikasi persediaan pedagang baik perusahaan retail maupun perusahaan grosir di entitas persediaan barang ini merupakan barang dibeli oleh perusahaan untuk dijual kembali. Cangkupan barang dalam persediaan. Yang selanjutnya barang dalam transit. Barang dalam transit yaitu di mana barang masih berada pada posisi transit dan belum diterima oleh pembeli tetapi sudah dikirim oleh penjual. Suatu barang diakui persediaan suatu entitas memiliki tanggung jawab finansial barang atas penjualan dengan perjanjian khusus. Perusahaan harus melihat substansi penjualan tersebut. Ketika transaksi penjualan dilakukan dan hak kepemilikan telah, maka seharusnya risiko dan manfaat dari pemilikan juga beralih dari penjualan kepada pembeli. Namun demikian dapat terjadi di mana penjualan masih memegang risiko dan manfaat. Dalam kondisi tersebut, penjualan masih harus mengakui pemilikan atas barang tersebut. Manfaat dari penjualan. Yang pertama, penjualan dengan perjanjian kembali, maka pembeli tidak dapat mengakui perjanjian tersebut sebagai penjualan dan tidak mengurangi barang tersebut dari persediaan. Untuk penjualan dengan yang selanjutnya pengukuran persediaan, menjelaskan mengenai biaya yang termasuk dalam biaya persediaan. Biaya yang dapat digunakan suatu entitas mencerminkan suatu asumsi arus biaya pengeluaran biaya persediaan. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai biaya termasuk dalam biaya persediaan, rumus biaya yang digunakan oleh suatu entitas. Biaya persediaan menjadi 3 bagian, yaitu biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya. Biaya pembelian persediaan yaitu biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, maka jumlah yang dibayarkan kepada pemasok untuk memperoleh barang yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, biaya impor, biaya yang dikenakan oleh perusahaan untuk mengimpor ke luar negeri, biaya pajak lainnya. Pembelian persediaan yang dikenakan pajak pembelian tersebut ke perusahaan lain, biaya pengangkutan, dan biaya penanganan. Biaya penanganan yaitu. Yang selanjutnya biaya konversi persediaan. Biaya konversi merupakan biaya yang menimbulkan produksi bahan baku menjadi barang jadi. Biaya konversi berkaitan unit produksi termasuk alokasi sistem, biaya overhead produksi yang bersifat tetap maupun variabel. Maka biaya tersebut dialokasikan pada setiap unit produksi.
Yang selanjutnya, biaya lainnya persediaan. Biaya lain yang dapat dibebankan sebagai biaya persediaan adalah biaya yang timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini, yang termasuk biaya lainnya misalnya biaya desain praproduksi yang ditunjukkan konsumen spesifik, biaya seperti penelitian, pengembangan, administrasi, biaya pemborosan, penyimpanan tidak dapat dibebankan sebagai biaya persediaan. Sistem pencatatan persediaan dan asumsi arus biaya. Dalam melakukan pencatatan persediaan, teknis pencatatan persediaan berkaitan dengan sistem pencatatan persediaan yang digunakan entitas dapat menggunakan sistem periodik dan perpetual. Sistem periodik adalah sistem pencatatan persediaan di mana kuantitas persediaan ditentukan secara periodik dan hanya saat perhitungan fisik biasanya melakukan secara stock of name. Dengan kesimpulannya, sistem periodik pencatatan persediaan dilakukan secara berkala. Perusahaan mencatat pembelian pada akun pembelian atau penjualan. Untuk mengetahui jumlah barang yang tersedia, perusahaan melakukan perhitungan. Yang selanjutnya, sistem perpetual adalah sistem pencatatan persediaan yang up to date terhadap barang persediaan yang dilakukan setiap terjadi perubahan nilai persediaan. Pencatatan persediaan dan biaya barang yang akan dijual secara terus-menerus setiap ada transaksi pembelian dan penjualan. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk mengetahui posisi persediaan sewaktu-waktu. Yang selanjutnya, sistem pencatatan dan asumsi arus biaya. Dalam melakukan pencatatan persediaan, TNI pencatatan persediaan berkait dengan sistem pencatatan persediaan yang digunakan entitas. Entitas dapat menggunakan sistem periodik atau sistem perpetual. Sistem periodik adalah sistem pencatatan persediaan di mana kualitas persediaan ditentukan secara periodik yang hanya saat perhitungan fisik biasanya melakukan secara stock of name. Sistem perpetual adalah sistem pencatatan persediaan yang update terhadap barang persediaan dilakukan setiap terjadi perubahan nilai persediaan. Perbedaan pencatatan persediaan dengan menggunakan sistem perpetual dan sistem periodik sebagian berikut. Untuk sistem persediaan perpetual, memiliki persediaan 100 unit pada harga 6.000 pada akun persediaan menunjukkan saldo persediaan sebesar 600.000 yang diketahui dari persediaan awal 100 unit dikali dengan per unitnya 6.000. Pada saldo persediaan periodik yang menunjukkan saldo persediaan sebesar 600.000 dari persediaan awal 100 unit dikali pada per unitnya 6.000. Selanjutnya melakukan pembelian 900 unit pada harga 6.000. Tercatat sistem pencatatan perpetual persediaan pada persediaan dan utang dagang 5.400. Untuk sistem persediaan periodik yaitu pembelian 5.400 di sebelah debit, utang dagang 5.400 di sebelah kredit, yaitu diketahui dari pembelian 900 unit dikali 6.000. Yang selanjutnya, transaksi selanjutnya. Pada utang dagang sebelah debit 7.200 dan sebelah kredit penjualan 7.200 diketahui dari penjualan 600 unit dikali 12. Dalam menentukan biaya persediaan, suatu entitas akan melakukan banyak transaksi yang berkaitan dengan pembelian, persediaan, atau bahan baku dalam produksinya. Namun seringkali hal ini sangat sulit dilakukan karena suatu entitas melakukan pembelian dan setiap ada perubahan persediaan langsung dicatat di buku besar. Dalam sistem ini, perusahaan selalu tahu jumlah persediaan yang tersedia secara real time. Penggunaan sistem ini umumnya memerlukan sistem
komputerisasi dan perangkat lunak yang tepat untuk melacak transaksi persediaan. Selanjutnya, sistem persediaan periodik. Dalam sistem persediaan periodik, pembaruan mengenai persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Pada sistem ini, jumlah persediaan yang ada dihitung secara fisik pada akhir periode, dan kemudian harga pokok penjual. Sebagai ilustrasi, PT Bangun Jaya yang merupakan perusahaan retail memiliki transaksi pembelian dan penjualan produknya pada bulan Mei sebagai berikut. Tanggal 1 Mei 2015 terdapat saldo unit persediaan 6.000 unit dengan harga 5.600 per unit. Pada tanggal 5 Mei 2015 terjadi pembelian 12.000 unit dengan harga 6.000 per unit. Saldo unit persediaan digunakan untuk masing-masing unit dalam penjualan sebesar 15.000 unit tersebut. Dengan demikian dapat diketahui harga untuk masing-masing unit dalam persediaan akhir. Apabila diasumsikan bahwa dari persediaan akhir sejumlah 25.000 unit terdiri atas 9.000 unit dengan harga 3.000, 8.000 unit dengan harga 3.200, dan 8.000 unit dengan harga 3.300 per unitnya, maka perhitungan nilai persediaan akhir dan beban pokok penjualan PT Bangun Jaya dengan menggunakan metode identifikasi khusus dengan sistem periodik maupun penjualan adalah sebagai berikut. Pada tanggal 5 Mei 2011 terdapat 9.000 unit dengan harga 3.000 per unitnya, total biaya 27 juta. Pada 12 Mei 2011 terdapat 8.000 unit dengan harga 3.200 per unit, total biaya 25.600. Pada tanggal 30 Mei 2011 terdapat 8.000 unit dengan harga 3.300 per unit, total biaya 26.400. Persediaan akhir 25 unit dengan total biaya 79 juta. Biaya barang yang tersedia untuk dijual 124 juta dikurangi persediaan akhir sebesar 79 juta, sehingga beban pokok penjualan 45 juta. Biaya masuk pertama keluar pertama. Metode masuk pertama keluar pertama mengasumsikan unit persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga unit yang tertinggal dalam persediaan akhir. Metode ini merupakan metode yang relatif konsisten yang arus fisik dari persediaan, terutama untuk industri yang memiliki perputaran persediaan tinggi. Metode ini merupakan metode menghasilkan laporan posisi keuangan yang sesuai dengan nilai kini perusahaan. Apabila PT Bangun Jaya menggunakan sistem perpetual untuk perhitungan persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban pokok penjualan akan sama dengan nilai yang dihasilkan berdasarkan sistem periodik. Perhitungan nilai persediaan dan beban pokok penjualan PT Bangun Jaya dengan menggunakan metode MPKP berdasarkan sistem perpetual adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Mei 2011 terdapat saldo 6.000 unit dengan harga 2.800. Pada tanggal 5 Mei 2011 terjadi pembelian 12.000 unit dengan harga 3.000. Total biaya 36 juta. Saldo 6.000 unit dengan harga 2.800, 12.000 unit dengan harga 3.000. Total biaya 52.800. Pada tanggal 12 Mei 2011 terjadi pembelian 14.000 unit dengan harga 3.200. Total biaya 44.800. Saldo 6.000 unit dengan harga 2.800, 12.000 unit dengan harga 3.000, dan 14.000 unit dengan harga 3.200. Total biaya 97.600. Pada tanggal 20 Mei 2011 terjadi pembelian 6.000 unit dengan harga 2.800 dan 9.000 unit dengan harga 3.000. Total biaya 43.800. Saldo 3.000 unit dengan harga 3.000 dan 14.000 unit dengan harga 3.200.
Total biaya 53.800. Tanggal 30 Mei 2011 terjadi pembelian 8.000 unit dengan harga 3.300. Total biaya 26.400. Saldo akhir 3.000 unit dengan harga 3.000, 14.000 unit dengan harga 3.200, 8.000 unit dengan harga 3.300. Total biaya 80.200. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah bahan pokok penjualan adalah sebesar 43.800 dan nilai persediaan adalah 80.200. Rata-rata tertimbang. Metode rata-rata tertimbang digunakan dengan menghitung biaya setiap unit berdasarkan biaya rata-rata tertimbang dari unit yang serupa pada awal periode dan biaya unit serupa yang dibeli atau diproduksi selama suatu periode. Untuk menghitung biaya persediaan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang, terlebih dahulu dihitung biaya rata-rata unit. Metode rata-rata tertimbang menggunakan sistem periodik dan perpetual. Berdasarkan ilustrasi PT Bangun Jaya sebelumnya, maka perhitungan nilai persediaan akhir dan beban pokok penjualan PT Bangun Jaya dengan menggunakan metode rata-rata berdasarkan sistem periodik adalah sebagai berikut. 1 Mei 2011 terdapat 6.000 unit dengan harga 2.800. Total biaya 16.800. Tanggal 5 Mei 2011 terdapat 12.000 unit dengan harga 3.000. Total biaya 36 juta. Tanggal 12 Mei 2011 terdapat 14.000 unit dengan harga 3.200. Total biaya 44.800. Tanggal 30 Mei 2011 terdapat 8.000 unit dengan harga 3.300. Total biaya 26.400. Barang tersedia untuk dijual 40.000 dengan total biaya 124 juta. Biaya rata-rata per unit 124 juta dibagi 40.000, yaitu 3.100. Jumlah persediaan akhir 25.000 unit. Nilai persediaan akhir 25.000 unit dikali 3.100 sama dengan 77.500. Barang tersedia untuk dijual 124 juta. Nilai persediaan akhir 77.500 juta. Beban pokok penjualan 46.500. Rata tertimbang dengan sistem perpetual, maka nilai rata-rata dihitung setiap ada pembelian. Apabila terjadi penjualan, maka beban pokok penjualan atau biaya persediaan yang digunakan merupakan nilai rata-rata yang paling gini. Berikut merupakan ilustrasi dari perhitungan nilai persediaan akhir dan beban pokok penjualan PT Bangun Jaya. Selanjutnya adalah nilai realisasi neto dan penurunan nilai persediaan. Nilai persediaan merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian, dan estimasi diperlukan untuk membuat penjualan. Persediaan akan dinilai realisasi netonya yang dapat dari penggunaan metode identifikasi khusus, MPKP atau rata-rata produk yang sejenis. Penerapan nilai persediaan dengan menggunakan metode nilai yang lebih rendah antara nilai yang berdasarkan biaya dan nilai realisasi neto dapat diterapkan untuk barang secara individual maupun kelompok. Penerapan secara kelompok dapat menghasilkan nilai yang berbeda dengan penerapan secara individual karena terdapat kemungkinan adanya selling offset antar kelompok, seperti yang diilustrasikan pada contoh PT Fashion berikut ini. Pada selanjutnya, nilai realisasi neto dan penurunan nilai persediaan. Contoh ilustrasi PT Indonesiaku. Terdapat dua metode yang dipilih, yaitu metode beban pokok penjualan dan kerugian. Mencatat nilai beban pokok penjualan sebelumnya menyesuaikan ke NRV sebesar 190 juta, sedangkan saldo akhir persediaan 150 juta. Berdasarkan nilai biaya dan 140 juta berdasarkan NRV. Perbedaan metode sebagai berikut: metode beban pokok dan metode kerugian. Penurunan nilai persediaan dari nilai biaya menjadi NRV. Pertama,
OGS 10 juta dan persediaan 10 juta. Sedangkan pada metode kerugian penurunan nilai persediaan 10 juta dan persediaan 10 juta. Melanjutkan contoh PT Indonesiaku, apabila periode berikutnya terdapat peringatan NRV menjadi 140 juta, maka pencatatan yang dilakukan dengan menggunakan metode kerugian sebagai berikut. Penyisihan penurunan nilai persediaan pada NRV sebesar 10 juta dan pembalikan kerugian persediaan sebesar 10 juta. Selanjutnya, penggunaan metode lain dalam valuasi persediaan, yaitu metode laba bruto dan metode retail. Metode laba bruto adalah metode ini menghitung persediaan dengan mengestimasi jumlah persediaan akhir berdasarkan nilai barang yang tersedia untuk dijual, penjualan, dan persentase laba bruto. Sebagai ilustrasi, PT Merdeka memiliki persediaan awal sebesar 15 juta dan pembelian sebesar 60 juta. Yang keduanya pada nilai biaya. Penjualan pada harga penjualan adalah sebesar 90 juta. Margin perusahaan dari harga penjualan adalah sebesar 30%. Berikut perhitungan persediaan berdasarkan metode laba bruto. Persediaan awal pada nilai biaya 15 juta. Persediaan pada nilai pembelian pada nilai biaya sebesar 60 juta. Barang tersedia untuk dijual pada nilai biaya sebesar 75 juta. Penjualan pada harga penjualan 90 juta. Dikurangi laba neto, 30% dikali 90 juta adalah 27 juta. Penjualan pada nilai biaya 90 juta dikurangi 27 juta adalah 63 juta. Perkiraan nilai persediaan pada nilai biaya adalah 75 juta dikurangi 63 juta, hasilnya 12 juta. Selanjutnya metode retail. Metode retail merupakan pengukuran nilai persediaan dengan menggunakan rasio biaya penurunan. Nilai persediaan akhir yang dinilai berdasarkan retailnya menjadi nilai biaya. Metode retail ini juga digunakan untuk mengestimasi persediaan pelaporan keuangan intermin apabila perusahaan tidak melakukan stock of name. Yang selanjutnya adalah pengungkapan. Terkait dengan persediaan, maka dalam penyajiannya pada laporan keuangan suatu entitas harus mengungkapkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan akuntansi digunakan dalam pengukuran persediaan. Yang kedua, total jumlah tercatat persediaan dan jumlah tercatat sesuai dengan entitas. Yang ketiga, jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Yang keempat, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. Yang kelima, jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Yang keenam, jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Yang ketujuh, kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan. Yang terakhir, nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.